Perkenalkan, nama saya Sri Masjuita, NPM 184120056. Saya dari kelas akuntansi 18A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian keuangan, yang mana pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkup operasi. Selanjutnya, ada pengertian akuntansi perilaku pertanggungjawaban. Menurut Siegel dan Marcori 1989-96, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika dan laporan akuntansi dalam satu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh manajemen yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpin. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 2001-169 yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Selanjutnya ada jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas premis bahwa semua biaya dapat dikendalikan dan masalah yang ada hanyalah menyediakan sebuah batas akhir bagi pengendaliannya. Dengan demikian, maka struktur organisasi dijabarkan menjadi sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban individual atau unit organisasi yang menjalankan sebuah fungsi. Untuk memastikan fungsi pertanggungjawaban berjalan lancar, maka struktur organisasi perusahaan haruslah dianalisa secara hati dan pertanggungjawaban atas pendapatan sebenarnya dan biaya ditentukan untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, pertanggungjawaban dan lingkup wewenang bagi setiap individu dari semua jenjang manajemen harus ditentukan dan dijelaskan secara jelas. Perkenalkan, nama saya Afrina Yunidayana, NPM saya 1841252. Saya dari kelas akuntansi 18A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Di sini ada beberapa pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Contoh-contoh dari pusat pendapatan meliputi Departemen Pemasaran, pusat distribusi bagian barang jual di toko serba ada, atau tenaga penjualan individual. Yang kedua, pusat biaya. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, pusat laba. Contoh-contoh umum dari pusat laba adalah divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Yang keempat, pusat investasi. Pertanggungan jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tentu serta efisiensi dalam penggunaan aktivitas. Selanjutnya, perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individu.
secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan setiap struktur organisasi dan pertanggungjawaban secara hierarkik serta mendorong keberhasilan manajer mencapai suatu tujuan. Perkenalkan, nama saya Jilan Hada Zarifa, NPM 1841269 dari kelas akuntansi 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada responsibility budget atau anggaran pertanggungjawaban. Proses anggaran yang efektif dimulai dari level yang paling bawah dalam organisasi untuk memperbandingkan antara anggaran yang diestimasikan untuk semua biaya yang diestimasi untuk semua biaya yang dikontrol. Yang kedua ada data accumulation atau akumulasi data. Ada 3 dimensi dari pengklasifikasian antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama ada cost yang diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pusat yang lainnya yang terdiri dari controllable dan non-controllable. Yang ketiga, tipe cost atau line item seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Yang ketiga ada responsibility reporting atau pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Untuk efisiensi laporan, hendaknya berbentuk piramid. Artinya, manajer pertanggungjawaban menerima hanya satu laporan. Laporan yang sifatnya detail ada pada level tingkat paling bawah, yang diterbitkan pertama, lalu yang dilaporkan pada level lebih tinggi. Hasil yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi, isinya semakin ringkas. Manajer akuntansi pertanggungjawaban memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengontrol biaya dan efisiensi dari pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Hasil dari presentasi kami memiliki kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu. Tidak halnya itu saja. Akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian bagi organisasi. Masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan-laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek-aspek keperilakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.